Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kediri kelas 074A. Saya Lailatul Radiah dari SDIT Bina Insani Kediri. Di samping kanan saya Siti Yulaika dari SDN Minggiran 1. Dan di samping kiri saya Siti Dewi Safitri dari SDN Kedomanan, Kecamatan Bakar, Kabupaten Kediri. Kami akan melaksanakan kegiatan supervisi pada coaching tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Bu Lala hari ini? Alhamdulillah, insya Allah dalam kondisi sehat. Ya, Bu Lala, pada pertemuan kali ini pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kegiatan hari ini. Nah, baik Bu Lala, pada kegiatan hari ini itu ada quote dan kunci yang akan saya amati dan saya akan menilai sesuai dengan kriteria penilaian. Apakah nanti Bu Lala itu sudah sesuai dengan alutsista apa belum, terus sudah menanyakan pertanyaan yang berbobot atau belum, seperti itu ya. Terus dan juga bagaimana seorang kunci itu tersebut dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, Bu Lala jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu ada kemitraan, terus proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, Bu Lala, pertanyaan pertama dari saya yaitu yang pertama, kompetensi apa yang Bu Lala kembangkan pada saat coaching ini? Baik, terima kasih Bu Indah untuk kompetensi yang bisa saya kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini. Ada 3 hal. Yang pertama yaitu hadir secara penuh, kemudian yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga dapat mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu Bu Indah. Iya, berarti kompetensi yang dikembangkan Bu Lala yaitu ada kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Yang kedua, bagian mana yang ingin Bu Lala fokuskan pada observasi ini? Baik, untuk dalam kegiatan coaching nanti, hal yang akan saya fokuskan itu pada kegiatan mengajukan pertanyaan berbobot Bu Indah, sehingga nanti coaching dapat menemukan ide dan potensi dalam dirinya sehingga dapat menemukan solusi terhadap masalah beliau. Jadi dapat mendengarkan dengan aktif, terus dapat menggali pertanyaan yang berbobot, seperti itu ya Bu Lala. Terus yang ketiga yaitu bagaimana penilaian Bu Lala sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan. Baik, untuk penilaiannya mungkin dari pertanyaan, mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi, sehingga coaching dapat memunculkan ide-ide maupun solusi terhadap dirinya, kemudian potensi yang dimiliki coaching dapat tersampaikan, seperti itu dapat muncul sehingga coaching bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dengan bertanggung jawab, seperti itu Bu Yula. Oh iya. Terus yang terakhir ya Bu Lala ya. Terus apa harapan dari observasi kita nanti Bu Lala? Harapan saya terhadap kegiatan coaching nanti, saya berharap coaching dapat menemukan sendiri solusi-solusi yang ada dalam dirinya, kemudian potensi-potensinya juga dapat keluar, sehingga masalah-masalah yang dihadapi oleh coaching itu dapat terselesaikan dari potensi yang dimiliki coaching itu sendiri. Oh iya, berarti agar coaching itu bisa menemukan solusinya sendiri, seperti itu ya Bu Lala ya. Iya, iya. Bu Lala, demikian ya untuk pra observasi kali ini. Silahkan Bu Lala melakukan kegiatan coach terhadap
kasih Bu Yula. Sama. Bu Fitri. Mulailah fokuskan. Baik, assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam, Bu Lala. Bagaimana kabarnya pada hari ini Bu Fitri? Alhamdulillah sehat dan juga ceria deh Bu. Setelah bertemu dengan Masya Allah, alhamdulillah sehat dan ceria. Semoga berkah deh Bu Fitri. Baik Bu Fitri, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, diskusi dan coaching. Dari pertemuan hari ini, apa nih tujuan yang bisa Bu Fitri dapatkan dari kegiatan coaching pada hari ini? Sehingga coach dapat memunculkan potensi yang dimiliki coach dapat menyampaikan bisa menyelesaikan masalah sendiri dengan tanggung jawab sendiri. Jadi dari masalah Bu Fitri ini adalah ada siswa di kelas 5 yang cara membacanya masih mengejar. Berapa anak itu dari berapa siswa di kelas 11? Dalam dirinya mempunyai potensi-potensi dari beberapa siswa, masih ada satu siswa yang masih sulit dalam pembacaan. Baik, dari masalah Bu Fitri ini kira-kira rencana yang akan dibuat Bu Fitri dari pertemuan kita hari ini apa? Demikian ya untuk kali ini. Semoga masih terlihat dengan teman-teman yang lain. Jadi rencana saya ingin membuat media-media pembelajaran menarik seperti kata baik itu metode merangkai kalimat seperti itu. Dari rencana pada coaching ini diharapkan Bu Fitri dapat menemukan media yang tepat ya yang bisa digunakan. Nah, kira-kira Bu Fitri sudah pernah membuat media apa saja untuk membantu si anak ini dalam kegiatan membaca? Selama ini saya menggunakan metode kata ya. Menurut saya itu maknanya memang kurang ya Bu ya. Karena memang hasilnya masih belum maksimal. Memang anaknya masih ya meskipun ada sedikit perkembangan tapi ternyata masih kurang. Berarti dari media apa tadi susun kata itu masih kurang. Nah, dari skala 1 sampai 10 Bu Fitri dalam penggunaan media suku kata itu tadi di posisi berapa Bu Fitri? Sepertinya saya masih di posisi skala 7. Baik, terima kasih Bu Fitri. Agar ini dapat mencapai nilai 10, apa yang bisa dikerjakan atau yang bisa dilakukan Bu Fitri? Sepertinya ya untuk mencapainya 10 memang sedikit sulit ya Bu, karena mengingat anak tersebut kan sudah kelas 5. Seharusnya di kelas rendah tingkat 1 ketika sebetulnya harus lancar di buku bacanya, dan ini PR besar buat saya. Jadi rencana saya juga ibu saya akan membuat jam tambahan Bu. Kayaknya mungkin itu memang pertemuan khusus gitu ya kayaknya. Memang anaknya itu Berarti
menemukan satu hal yang bisa dikerjakan yaitu dengan memberi tambahan waktu. Nah, Bu Fitri, kira-kira si siswa ini usia berapa ya Bu Fitri? Kayaknya usia 10 tahun. Berarti memang sesuai dengan usia kelas di kelas tersebut ya, usia kelas ini usia 10 tahun. Baik, Bu Fitri tadi sudah menemukan satu cara deh untuk menambah jam pelajaran. Ada lagi mungkin Bu Fitri? Menambahkan media saya biar tidak hanya dengan susu kata, mungkin dengan menggunakan ya untuk menyusun naskah dengan gambar-gambar, jadi mungkin dengan gambar yang menarik jadi menarik ya. Terus misal ini gambarnya dengan gunung dan ya mungkin dia lebih akan mengenal ya Bu ya kayaknya lebih bermakna untuk murid dan mungkin lebih akan untuk pembelajarannya Bu ya. Baik, Bu Fitri sudah melakukan beberapa rencana aksi nih. Apa saja tadi Bu Fitri rencana aksinya? Yang saya tadi menggunakan media tambahan gitu ya, baik susun kata maupun menggunakan kalimat nanti menggunakan media gitu. Kemudian saya juga menambahkan jam tambahan project. Terus kayaknya ada lagi Bu, saya berpikiran tentang literasi ya. Kayaknya kegiatan literasi sebelum pembelajaran 15 menit itu kayaknya juga akan mahasiswa tersebut ya, dengan melihat teman-temannya, teman-temanku sudah senang membacanya. Mungkin nanti anak itu akan memotivasi dia dari dalam dirinya. Kayaknya seperti itu Bu ya. Jadi membangkitkan semangat anak-anak, aksi anak tersebut supaya tertarik dengan membaca seperti itu ya Bu Fitri. Masya Allah, luar biasa ya Bu Fitri. Dari hal yang disampaikan Bu Fitri tadi, kira-kira bagaimana strategi yang akan digunakan Bu Fitri? Strategi saya akan melaksanakan segera karena melihat anak tersebut sudah kelas 5 dia pastinya nanti segera akan menghadapi ANBK. ANBK ini memang sangat luar biasa karena terjadi di sekolah. Jadi saya akan berusaha strategi saya dengan saya memberi contoh tadi kemudian dengan saya menggunakan media-media pembelajaran yang menarik. Semoga saja murid saya tersebut segera berubah dan dapat membaca dengan baik. Nah, dalam waktu dekat ini, Fitri tadi menyampaikan, kira-kira kapan pastinya Bu Fitri? Kalau menurut saya besok Bu ya, dalam minggu ini segera saya buat program saya tadi Bu ya, ingin mengadakan literasi 15 menit. Nanti saya akan laksanakan besok anak-anak, kemudian juga saya besok juga langsung memberikan jam tambahan Bu. Besok ya Bu Fitri, semoga dimudahkan dari strategi dan jangka waktu besok dalam melaksanakan ide-ide dari Bu Fitri tadi. Kira-kira ekspektasi apa atau harapan apa yang bisa panjenengan harapkan dari kegiatan yang akan diberikan atau treatment yang akan Bu Fitri lakukan terhadap si anak ini? Harapan saya kepada anak tersebut adalah saya ingin anak tersebut menjadi anak yang akan belajarnya dan bisa mengikuti teman-teman yang berlaya karena saya juga kasihan pasti dengan anak tersebut lambat membaca pasti juga tertinggal ke teman-teman lainnya. Baik, untuk komitmennya Bu Fitri bagaimana ini? Dari rencana-rencana yang sudah disampaikan Bu Fitri tadi, komitmen dalam melaksanakannya seperti apa? Komitmen saya berusaha untuk selalu tinggi. Jadi saya ingin itu, misalkan memberi tambahan, insya Allah saya berkomitmen untuk karena memang posisinya sudah kelas 5. Kemudian dari komitmen tersebut, apa yang bisa Bu Fitri lakukan dalam menjaga komitmen itu agar bisa rutin setiap hari dikerjakan? Dengan saya dalam bisa sendiri ya komitmen kemudian
anak tersebut harus bisa gitu. Jadi saya dalam bisa juga harus memotivasi diri saya sendiri biar agar terus setiap hari karena memang kebutuhan dari masing-masing ini loh Bu ya, memang harus siap untuk menghadapi ANBK. Selain ANBK juga kelas 5 ini materinya sudah banyak begitu ya Bu Fitri. Nah, kemudian dari komitmen yang Bu Fitri sampaikan tadi, Bu Fitri bertanggung jawab terhadap komitmen tersebut, kira-kira bisa ditulis atau membuat kesepakatan kepada siswa seperti itu apa buat Bu Fitri? Saya akan membuat mungkin catatan ya Bu, jadi anak-anak tersebut biar tambah semangat lagi, misalnya mungkin anak tersebut saya buat tujuan khusus ya Bu, agar anak tersebut juga nulis sendiri biar semangat sendiri gitu ya. Karena memang kalau banyak doang dari saya mungkin nanti anak tersebut katanya jadi malah sudah jenuh ya Bu, setiap hari tetap belajar sendiri mungkin membuat catatan tersendiri mengenai progres di diri siswa ini. Baik Bu Fitri, dari kegiatan coaching ini ada hal lagi yang ingin Bu Fitri sampaikan? Untuk saat ini cukup ya Bu. Terima kasih atas setelah percakapan itu ternyata saya jadi saya menemukan ide solusi ternyata selama ini saya masih bingung dan bagaimana cara menghadapi saya ini dan ternyata setelah kita bercoaching saya jadi saya menemukan ide dari saya sendiri. Dari proses coaching ini Bu Fitri mendapatkan insight dan menemukan solusi untuk menghadapi, untuk mentreatment si siswa ini agar bisa membaca dengan lancar. Semoga dimudahkan ya Bu Fitri, dan semoga siswa ini dapat membaca dengan terampil, termotivasi untuk belajar. Terima kasih banyak Bu Fitri telah meluangkan waktu pada siang hari ini. Sama-sama Bu. Insya Allah bertemu lagi di kesempatan yang lain ya Bu Fitri. Assalamualaikum. Lu, Gak merekam loh. rekam. Alhamdulillah Ibu Lala tadi sudah melakukan coachingnya dengan baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu Lala ya. Bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi tersebut? Alhamdulillah, menurut saya penilaian yang bisa diambil dari kegiatan coaching saya tadi dengan Bu Fitri, Bu Fitri dapat menemukan ide-idenya sendiri untuk menghadapi masalah di kelas 5, salah satu siswanya tidak bisa membaca. Kemudian Bu Fitri sudah menemukan ide-ide dan tindak lanjut yang akan dikerjakan Bu Fitri dan dikerjakan besok bulan. Jadi semakin cepat, semakin baik. Bu Fitri tadi menyampaikan seperti itu. Jadi supaya coaching atau begitu tadi menemukan solusi terhadap masalah muridnya yang kurang membaca. Seperti itu ya? Iya. Ya, yang kedua, apa yang membuat Bu Lala itu merasa demikian? Karena tadi melihat interaksi percakapan kami, Bu Fitri sudah menunjukkan begitu ide-idenya, solusi-solusi yang dihadapi dan tindak lanjut yang akan dilakukan. Jadi saya merasa Bu Fitri sudah menemukan titik jawaban, titik solusi yang bisa dikembangkan agar bisa mendampingi si siswa tersebut. Boleh saya berbagi hasil pengamatan tadi Bu Lala? Monggo, Bu Lala. Ya, saya melihat bahwa Bu Lala telah melakukan dengan aktif, terus mengajukan pertanyaan yang tepat
gitu, sehingga saya bisa mendengarkan, menyimak masalah dari Bu Fitri, kemudian Bu Fitri juga sudah dapat mendapatkan solusi-solusi terbaik dari ide-idenya beliau sendiri. Itu hal atau capaian yang luar biasa, Bu Lila. Ya, bagus sekali. Nah, namun demikian saya melihat aspek-aspek yang perlu masih ditingkatkan ya Bu Lala. Misalnya tadi saat observasi tadi saya perhatikan Bu Lala tadi perlu memperluas pertanyaan sehingga kunci itu dapat menemukan solusinya dengan apa ya? Dengan bersifat seperti itu ya Bu Lala ya. Terima kasih Bu Lila atas masukannya. Ya. Terus dari diskusi kita apa langkah konkret yang akan Bu Lala ambil untuk meningkatkan performa di area ini? Baik, terima kasih Bu Lila tadi sudah memberikan saya masukan seperti itu, nggih. Dari masukan yang Bu Lila sampaikan, saya akan lebih belajar lagi bagaimana menjadi coach yang baik, sehingga bisa menggali potensi pada diri coaching. Kemudian hal yang bisa saya lakukan adalah terus mengupgrade diri saya, berinteraksi dengan teman, membangun empati saya agar bisa memfasilitasi menjadi pendengar yang baik seperti itu. Oh iya, sangat bagus sekali. Jadi peran seorang coach bisa menjadi dan aktif seperti itu ya Bu Lala ya. Nah, itu adalah langkah yang sangat baik sekali Bu Lala. Nah, saya akan mencatat hasil observasi ini ya Bu Lala pada form posisi akademik. Nah, untuk yang terakhir yaitu apa yang Ibu peroleh dari proses coaching ini? Alhamdulillah, hal yang saya ambil insight-nya dari kegiatan coaching ini, saya dapat menjadi pendengar yang baik, kemudian berempati atas masalah coaching, kemudian senang rasanya Bu. Jadi coaching ini dapat menemukan ide-idenya sendiri dari permasalahan beliau, itu hal yang luar biasa. Kemudian coaching bergegas untuk melaksanakan kegiatan itu luar biasa. Ya, sangat bagus sekali ya Bu Lala. Nah, Bu Lala terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Lila. Sama-sama.